Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maulana. Saya berasal dari UPN Veteran Jawa Timur. NPM saya 2008 10 10 159. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya mengikuti MSIB di Skillful. Untuk MSIB-nya sendiri yaitu mengenai UI UX Design Mastery. Oke, pertama-tama itu ada mengenai logbook yang berisi laporan harian tentang kegiatan kita yang kita lakukan. Maksudnya kegiatan yang saya lakukan selama mengikuti MSIB ini mulai dari minggu pertama sampai dengan sekarang ini yang tanggal 26 sampai 30 Desember atau minggu ke-20. Ya, itu kegiatan pertama yang saya lakukan di sini yaitu mengisi logbook ini mulai dari harian sampai dengan mingguannya. Oke, lanjut. Ada juga Google Classroom yang berisi tugas-tugas yang harus diselesaikan selama mengikuti kegiatan MSIB ini. Ya, sama seperti logbook tadi ada minggu 1 sampai dengan minggu 16 yaitu minggu terakhir pada kegiatan MSIB di Skillful UI UX Design Mastery. Lalu selanjutnya adalah beasiswa gratis untuk mempelajari materi-materi yang diberikan oleh Skillful secara gratis ini. Bisa dilihat di sini ada mengenai design thinking, user flow, wireframe, UI style guide, UI UX design, UI UX prototype, user research, dan juga UX case study. Dan ini ada juga materi-materinya yang bisa kita pelajari nanti. Oke, selanjutnya adalah maksud saya dan juga kami para peserta yang mengikuti kegiatan MSIB di Skillful itu pada minggu pertama sampai ya setengah lah dari kegiatan MSIB itu dilakukan dengan mempelajari bagaimana sih cara kerja UI UX designer ini. Nah, kita diberi tahu untuk cara kerjanya itu yaitu dengan cara kurang lebih seperti ini. Jadi kita diberikan challenge brief yang bisa dilihat pada layar yaitu perusahaan X bla 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 bla. Ini perusahaan X-nya sudah diganti jadi belajar.in di mana ini adalah nama buatan dari kelompok kami. Jadi di Skillful nanti akan dibagi beberapa kelompok sesuai dengan challenge yang dipilih untuk project akhirnya nanti. Nah, di dalam UX case study ini dapat dilihat dimasukkan semua penjelasan mengenai project pertama dari UI UX Design Mastery, yaitu ada latar belakang dari uh, tugasnya, terus ada target pengguna, tujuan, tools yang digunakan, terus peran dalam tim, lalu di sini kami dalam mengerjakan UI UX Design Mastery itu menggunakan design thinking proses ini. Yang di dalamnya ada empathize, define, terus di dalam define itu ada pain points, how might we, lalu ada ideate, ini di dalamnya ada solution idea, affinity, prioritization. Terus dilanjut dengan prototyping yang ya ada user flow, wireframe, design system, lalu ada desain UI atau HiV mockup. Lalu ada juga di sini prototype-nya, yaitu prototype dari project pertama ini. Lalu ada testing untuk menguji project kami kepada responden. Dapat dari sini ada dokumentasi untuk wawancara dengan responden mengenai hasil project kami. Lalu selanjutnya itu ada medium untuk yang redesign waste for change, yaitu challenge utama yang awalnya dipilih untuk project akhir. Jadi kelompok kami ini dibentuk berdasarkan challenge yang kami pilih. Di sini saya memilih challenge untuk meredesain aplikasi dari Waste for Change, yaitu aplikasi untuk pengelolaan sampah. Nah, di sini kurang lebih sama seperti tadi, yaitu mengerjakan project sesuai dengan arahan yang diberikan dari Skillful. Bedanya di sini kita tidak kami ini tidak menggunakan perusahaan X atau perusahaan yang kurang jelas namanya, tetapi di sini menggunakan nama perusahaan yang sudah sesuai
perusahaan yang memang benar-benar ada, yaitu Waste for Change ini. Dapat dilihat sini kurang lebih sama isinya. Lalu lanjut ke slide deck, di mana ini adalah presentasi untuk project akhir kelompok saya mengenai desain aplikasi Waste for Change. Oke, untuk pertama ya ini peningkatan user experience pada desain aplikasi Waste for Change. Lalu latar belakang perusahaan, Waste for Change merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan sampah, khususnya limbah yang mengganggu ekosistem alam, baik dari skala limbah industrial maupun dari limbah industrial hingga skala kecil seperti limbah rumah tangga. Waste for Change memiliki banyak program sebagai solusi pengolahan limbah sampah. Salah satu contoh program tersebut adalah SYW atau Send Your Waste. Lalu di sini adalah dari Waste for Change itu ada SYW Point Reward, ini alurnya dari recycle landing page sampai mendapatkan redeem ini seperti ini, mendapatkan hadiah. Lalu ada SYW reguler, di mana yang pertama ada recycle landing page, lalu di akhir ada receive, yaitu menerima, kurang lebih seperti itu. Lalu pencapaian dari Waste for Change sendiri pada tahun 2022 menerima kurang lebih 218 klien B2B, 3.450 klien B2C, 212 project, dan kurang lebih 8.000 ton sampah per tahunnya. Lalu pada challenge brief yang kami dapat itu problem pengguna kebingungan ketika akan mengirimkan paket, miskomunikasi flow, dan copywriting. Lalu untuk user personanya adalah Ibu Anissa berumur 27 tahun, berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Masalahnya adalah kesulitan melihat banyaknya sampah, terutama plastik tidak bisa terurai dan menumpuk. Lalu kebingungan dalam mengubah aplikasi pengolahan sampah. Kebiasaan dari Bu Anissa itu peduli terhadap isu lingkungan, terbiasa memilah sampah, hobi membaca, dan bercocok tanam. Untuk goalsnya sendiri adalah dapat melakukan pengiriman sampah dengan mudah. Lalu di sini dalam mengerjakan proyek kami menggunakan design thinking, di mana di dalamnya ada empathize, define, ideate, prototype, dan juga test. Ini adalah empathize. Tahap empathize ini dilakukan dengan user research karena membutuhkan pemahaman mengenai keinginan, kebutuhan, tujuan pengguna saat menggunakan aplikasi Waste for Change. Jadi di empathize ini kami melakukan wawancara dengan responden, yaitu Ibu Anissa tadi, untuk memahami apa saja keluhan yang ingin disampaikan oleh Ibu Anissa tadi dan ingin direalisasikan di dalam aplikasinya. Lalu untuk define dapat dilihat di sini yaitu mengenai pain points. Pain point ini dibuat berdasarkan beberapa permasalahan yang dihadapi pengguna. Tapi di sini ada ya sekian banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh pengguna tadi, yaitu Bu Anissa. Lalu ini juga setelah membuat pain points itu kita akan membuat how might we. Tapi ini dibuat untuk memudahkan dalam menentukan tujuan aplikasi. Ya, contohnya seperti ini, bagaimana mendesain tampilan yang user friendly sehingga user merasa nyaman ketika sedang menggunakan aplikasi dan sebagainya. Oke, lanjut adalah tahap ideate. Pada tahap ini dilakukan brainstorming ide solution, di mana menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan berupa membuat tampilan dan alur yang jelas serta bahasa yang konsisten untuk mempermudah user dalam melakukan pengiriman sampah dan mendapatkan reward. Fitur-fitur yang dihasilkan dari tahap ideate ini dapat dilihat pada layar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang lebih ada 8 fitur yang dihasilkan dari tahap ideate ini. Oke. Selanjutnya adalah user flow. Di dalam project ini kami membuat sekitar 5 user flow. Yaitu ada melakukan registrasi atau login, melakukan pengiriman dan pembayaran sampah, melakukan redeem point, melakukan tracking sampah, dan juga user flow untuk mencari mitra. Selanjutnya di sini adalah user interface. Pada slide ini dapat dilihat ini adalah user interface atau tampilan desain dari aplikasi. Ini desain untuk landing page, sign up page, dan juga login page. Oke, selanjutnya di sini adalah desain untuk tracking pengiriman sampah, redeem point, penukaran poin juga sama. Lalu ada ya selain itu ada beberapa lagi, tapi mohon maaf saya lupa. Ada ya kurang lebih. Oh, itu ada mencari lokasi mitra juga.
Dan juga ada beberapa user interface atau desain lain dari aplikasi yang kami buat di project kami. Lalu selanjutnya adalah prototype. Ini adalah prototype dari kelompok kami, yaitu prototype ini difungsikan yaitu untuk menyambungkan antar user interface agar bisa berjalan layaknya sebuah aplikasi gitu. Jadi nanti bisa dilihat sendiri dengan cara scan barcode yang ada di sini. Oke, lanjut. Adalah ini ada usability testing, di mana di dalam sini ini ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada responden. Ini maksudnya adalah pertanyaan yang nantinya diberikan kepada responden yang mereview project kami yang sudah dibuat sampai ke tahap prototype tadi. Ada 4 pertanyaan yang nantinya diajukan, lalu ada feedback dari usability testing, yaitu partisipan usability testing merupakan seorang ibu berumur 27 tahun yang terbiasa memilah sampah. Terdapat beberapa masukan yang diberikan oleh partisipan. Contohnya seperti icon yang digunakan kurang familiar atau inconsistent icon pada copywriting. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini kami menggunakan single is question untuk memberikan pemilihan terhadap project kami yang diberikan oleh responden. Di sini kami mendapatkan nilai 6 dari 7, yang dimana artinya project kami ini dinyatakan lolos dan pelanggan merasa puas terhadap, maksud saya responden merasa puas terhadap project atau aplikasi yang kami buat ini. Oke, untuk kesimpulannya, dari solusi yang kami tawarkan, kami mengharapkan bahwa dari sisi bisnis, target perusahaan cepat tercapai dengan kemudahan aplikasi bisa meningkatkan pengguna baru. Dari sisi pengguna, pengalaman pengguna dalam mengakses aplikasi lebih mudah dan nyaman. Proyek kami masih jauh dari kata sempurna. Kami berharap saran dari teman-teman sekalian bisa memberi kami semangat lebih untuk berkarya dan terus menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya, kurang lebih seperti itu pengalaman-pengalaman saya dan juga kegiatan-kegiatan saya yang saya lakukan selama mengikuti MSIB 2022 di Skillful Tech for Impact, yaitu di bagian UI UX Design Mastery dan memilih challenge partner yaitu Waste for Change. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.